Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Matrix. Matrix ini sebenarnya adalah kumpulan dari vektor gitu. Misal saya punya matrix A. Matrix A itu kita bisa masukin satu vektor yang lain, 2, 2, 1, kita masukin vektor yang lain, 0, 1, 1 gitu. Berarti ini adalah matriks 3 kali 3. 3 itu adalah jumlah baris. Ini adalah jumlah kolom gitu. Kolom. Baris itu adalah baris, baris, baris. Dan ini adalah kolom, kolom, kolom gitu. Kalau misal dia punya 3 baris, 1, 2, 3. Kalau misal dia punya 3 kolom, 1, 2, 3 gitu. Mungkin saya bikin matriks B. 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Jadi saya punya 2 matriks ya, ini ya. Dua-duanya adalah 3 kali 3 matriks gitu. Kita bisa lakukan beberapa operasi seperti penjumlahan gitu. Penjumlahan itu misal kayak A tambah B, itu tuh berarti gini, dimensi dari A sama dimensi dari B itu tuh harus sama gitu. Kalau misal A sama B ini kan dua-duanya dimensinya adalah 3 kali 3 gitu. Jadi dia possible kalau misal kita melakukan penjumlahan. Kenapa kita harus make sure kalau misal dimensinya itu sama, yaitu 3 kali 3 gitu. Karena kalau penjumlahan itu nanti jatuhnya adalah element wise operation gitu. Apa maksudnya element wise operation? Element wise, jadi setiap elemen yang di sini, dia kan sebenarnya punya posisi kan di sini kan. Nanti operasinya itu harus elemen dengan posisi yang sama gitu. Misal A tambah B, artinya adalah 1 tambah 2 gitu. Itu menjadi value yang ada di sini nanti. Terus untuk ini sama ini, dia menjadi value yang ada di sini. Gitu, seterusnya gitu. Coba kita hitung ya di sini ya. Berarti kalau misal A tambah B, berarti pertama 1 tambah 2, 3. Terus 2 tambah 1, 3. 1 tambah 0, 1. Gitu ya. Dan lain seterusnya. Ini namanya element wise operation, di mana operasinya adalah penambahan gitu. Kita juga bisa ganti yang namanya element wise multiplication gitu. Multiplication artinya pengalian kan. Berarti nanti instead of kita tambah antara 2 tambah 1, kita bisa kali 2 kali 1 gitu. Element wise multiplication gitu. Tapi kita nggak bahas element wise multiplication, kita sekarang akan bahas multiplikasi matriks. Apa bedanya? Misal A kali B. Itu kita akan mengalihkan dua vektor ini. Cara mengalihkannya berarti kita tulis dulu vektor A, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 0, 1, 1, dikali 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Hasilnya itu nanti adalah matriks 3 kali 3 ya. Jadi di sini saya bikin placeholder-nya dulu ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya cukup unik di sini. Kita punya baris, kita juga punya kolom di sini. Yang kita lakukan adalah mengalih semua elemen dengan baris yang ada di sini, nanti dikalikan, terus nanti kita tambah gitu. Jadi pertama, ini dikali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini gitu. Itu untuk ngisi value yang ada di sini. Terus untuk ngisi value yang ada di sini, berarti kita pindah ke sini ya. Berarti ini kali ini kali ini kali ini. Nah, hasil perkalian yang tadi nanti ditambah semua ya. Itu untuk ngisi yang di sini. Sama, untuk ngisi di sini berarti ini sama ini gitu.
Untuk yang di sini berarti ini kali ini. Untuk yang di sini berarti ini kali ini. Untuk yang di sini berarti ini kali ini gitu. Seterusnya. Kalau yang di sini berarti ini sama ini. Kalau yang di sini berarti ini sama ini. Yang di sini ini sama ini gitu. Terus ada konsep lain yang namanya adalah transpose. Kita coba copy aja ya biar gampang ya. Nah, transpose itu intinya adalah kita cuman balik doang gitu. Simbolnya adalah A transpose di atas gitu. Pakai T besar ya. Kita baliknya gimana? Yang tadinya itu kolom, dia nanti bakal jadi baris. Yang tadinya baris, nanti dia bakal jadi kolom gitu. Jadi tinggal dibalik aja kayak gitu. Berarti 1, 2, 3. Ini ya 1, 2, 3 ya. 2, 2, 1. Ini 0, 1, 1. Ini transpose ya. Kita masuk ke contoh yang lebih mudah ya. Misal kita punya Z sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini. Berarti Z transpose itu nanti jadinya 1, 3, 2, 4 gitu. Ini adalah transpose. Selain transpose, kita ada satu properti lagi di matriks, yaitu namanya adalah determinan. Det Z. Det Z artinya determinan dari Z gitu. Gimana cara calculate determinan? Itu gampang. Kita cuman kaliin diagonal yang ada di sini, terus dikurangin diagonal yang ada di sini gitu. Berarti kalau misal determinan Z itu 1 kali 4 dikali ya, dikurangin 2 kali 3. Berapa? Ini 4 dikurangin 2 kali 3, 6 sama dengan negatif 2 gitu. Determinan Z adalah negatif 2. Kenapa determinan ini penting? Ada beberapa case kita perlu determinan gitu. Pertama, untuk menentukan apakah satu matriks itu positif semi-definite gitu. Ada konsep namanya positif semi-definite atau PSD. Atau yang lainnya positif definite. PD. Positif semi-definite itu determinannya harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Kalau yang positif definite itu determinannya harus lebih besar dari 0 gitu. Nah, untuk penjelasannya positif semi-definite atau positif definite nanti teman-teman bisa cek aja di Google ya. Atau kalau misal teman-teman mau nambahin bisa tambahin di kolom komentar ya. Tapi di sini saya cuma bahas ini aja gitu. Jadi misalkan nanti kalau misal teman-teman menggunakan satu model di mana modelnya itu butuh matriks yang positif semi-definite, pastikan kalau misal determinannya itu lebih besar sama dengan 0 gitu. Ini adalah salah satu fungsi dari determinan. Fungsi yang lain dari determinan adalah kita butuh determinan untuk mengkalkulate inverse-nya. Kalau tadi kita ada transpose, kita ada inverse di sini. Inverse itu sama dengan seper determinan Z dikali yang diagonalnya ini itu di switch. Kalau yang tadi kan 1, 4, berarti ini 4, 1. Terus yang diagonal satunya lagi yang ini, itu tuh kita kali negatif 2, negatif 3 gitu. Berarti kalau misal di case ini, 1 per negatif 2 dikali 4, negatif 2, negatif 3, 1. Berarti inverse-nya itu 4 dikali negatif setengah, negatif 2, ini 1, negatif kali negatif, positif, berarti 3 per 2, ini jadi negatif setengah. Jadi ini adalah inverse-nya. Inverse dari si Z gitu. Kita butuh determinan untuk calculate si inverse-nya gitu. Mungkin cukup sekian ya untuk aljabar linear. Kita tadi udah membahas vektor. Kita udah membahas vektor, di mana vektor itu nanti ada dot product sama cosine similarity.
Dimana cosine similarity atau dot product itu kita bisa menentukan apakah dua vektor itu mirip atau enggak gitu. Terus selain vektor kita juga membahas matriks, dimana matriks itu kita tadi belajar penjumlahan, yaitu element wise operation. Element wise operation itu bisa penjumlahan, bisa perkalian. Terus kita juga belajar multiplikasi matriks. Terus kita juga belajar tentang determinan. Oh, sebelum determinan kita belajar transpose. Kita juga belajar determinan. Mana tadi? Ini determinan. Kita juga belajar inverse gitu. Nah, mungkin saya mau menambahkan dikit untuk multiplikasi matriks ini ya. Jadi multiplikasi matriks itu ada syaratnya juga ya di sini ya. Syaratnya gini, misal tadi kan kita punya matriks dimensi 3x3 kan. 3x3. 3 itu sebenarnya adalah jumlah baris. Ini adalah jumlah kolom gitu. Kalau misal kita punya dua vektor C, kalau misal kita punya dua matriks C, itu 3x2, terus matriks D, itu 4x2 gitu. Berarti kalau misal C kali D, itu berarti nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena ketika nanti kita hitung yang tadi, hitungan seperti ini, itu tuh pasti nggak bakal muat gitu. Makanya kita harus ensure kalau misal kita mau kali C sama D, yang C itu berarti belakangnya ini nilainya tuh harus sama kayak ini gitu. Kalau misal angkanya 2 ini tuh berbeda, berarti kita nggak bisa melakukan multiplikasi gitu. Gimana supaya kita bisa melakukan multiplikasi dari 2 ini? Ya mau nggak mau kita harus melakukan transpose. Jadi kalau misal kita pakai transpose D gitu. C, D transpose. Artinya apa? Kalau misal transpose, baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu. Berarti kalau misal yang D transpose, itu tuh dimensinya jadi 2x4. Ketika dia dimensinya berubah, 2x4, berarti ketika C kali D transpose, itu bisa ya, karena ininya 2, ininya 2 gitu. Sama gitu. Ini untuk penekanannya aja ya, syaratnya multiplikasi gitu. Cukup sekian belajar linear algebra. Sebenarnya ada beberapa topik lain seperti eigenvalue. Tapi nanti kalau misal teman-teman tertarik untuk membahas lebih dalam tentang algebra linear, komen aja di bawah ya. Kita akan buatkan video tambahannya gitu. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan salam ngoding AI.